nanti dia marah. Kita bilang enggak, dia marah juga. Terus kita bilang iya kamu lebih kurus, berarti aku kurus. Nah, marah. Dia bilang enggak, kamu enggak kurus, berarti aku gendut. Nah, marah juga. Kalau mau mengejar status di mata manusia pasti saja ada kurangnya. Maka yang kita kejar adalah status di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di mata manusia tidak mulia, tidak tinggi, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala kita mulia dan tinggi. Tapi lebih bagusnya lagi, kita di mata Allah Subhanahu wa taala mulia dan di mata manusia juga mulia. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تجري من تحتها الأنهار
radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim. Kita kemarin sudah membahas ayat ke-6, berarti kita masuk ke ayat ke-7. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Inna artinya sesungguhnya, alladzina adalah orang-orang yang amanu, mereka beriman. Wa 'amilu, dan mereka mengerjakan atau berbuat. Amilu berarti dari kata amilah, beramal atau berbuat. As-salihat jamak dari kata salih atau salihah, atau akar katanya dari kata saluha, artinya baik. Salihat bentuknya plural, berarti banyak. Ini sebenarnya adalah innal ladzina amanu wa amilu amaliyata atau al-amaliyah as-salihah atau al-a'mal as-salihah. Jadi dihilangkan al-a'malnya, jadi as-salihat langsung sifat. Sebenarnya artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang saleh, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi salihat itu sifat sebenarnya dari kata al-a'mal as-salihat atau al-amaliyat as-salihat. Tapi kemudian kata-kata amalnya dihilangkan, al-amal atau al-amaliyahnya dihilangkan karena sudah include di amilu, mengerjakan. Jadi as-salihat kemudian menempati mausufnya. Sebenarnya sifat, tapi dia menempati mausufnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mestinya iman itu melahirkan amal saleh. Apa sih amal saleh itu? Saleh itu artinya baik. Jadi amal saleh kerjaannya baik. Sehingga semua pekerjaan yang itu baik atau mendatangkan kebaikan itu masuk kategori amal saleh. Orang sholat, amal soleh benar. Puasa, zakat, baca Quran, itu amal soleh. Tapi kalau dia misalnya sebagai pekerja atau pegawai di sebuah kantor, dia bekerja dengan baik, dilakukan secara profesional, maka itu juga adalah amal soleh. Seorang tukang bangunan, dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dengan rapi. Ketika jam sholat dia tinggalkan kerja itu lalu dia sholat, itu juga masuk kategori amal soleh. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan apapun pekerjaan itu kita lakukan dengan baik, maka itu masuk kategori amal soleh. Itu karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa amal soleh itu adalah semua amalan baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, termasuk ucapan, tindak tanduk, perkataan dan perbuatan, selama dibingkai oleh dua, yaitu ridho dan cinta Allah, maka itu masuk kategori amal soleh. Jadi beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min qaulin aw fi'lin aw 'amalin zahiratan kanat aw batinatan. Jadi yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, itu adalah amal soleh atau ibadah. Jadi amal soleh itu semua kerja-kerja yang dilakukan secara baik, itu adalah amal soleh. Nah, dalam Al-Quran selalu disanding antara iman dan amal soleh, bahwa menunjukkan iman itu harus melahirkan amal soleh. Artinya orang beriman kerjanya pasti baik. Jadi kalau ada orang ngaku beriman tapi kerjanya berantakan, dikasih tugas ini numpuk, dikasih pekerjaan ini terbengkalai, dikasih pekerjaan itu disia-siakan sama dia, maka ini berarti ada masalah imannya. Kalau orang beriman dikasih kerjaan, dia akan melakukan dengan semaksimal mungkin, dia akan lakukan dengan baik, dia akan lakukan dengan sebaik-baiknya, dia lakukan dengan profesionalisme yang tinggi, dia lakukan dengan dedikasi yang baik, maka itu adalah amal soleh. Maka mestinya orang beriman itu ya pekerjaannya baik, beres, rapi.
Jadi kalau ada orang justru membenturkan antara kerjanya dengan ibadahnya, maka bermasalah imannya. Kamu kenapa kerjaan numpuk ini? Kok nggak selesai? Mohon maaf Pak, saya hari ini kebetulan puasa. Terus ya jadi lemes, nggak bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Nah ini berarti bermasalah. Mestinya puasa adalah manifestasi keimanan, melahirkan amal soleh, kerjanya jadi bagus, jadi rapi. Ente kemana sih? Dicari-cari nggak ada. Kerjaan udah numpuk, ini kok ditinggalkan terbengkalai. Nah saya tadi mohon maaf duha. Kok lama banget? Ya duhanya khusyuk 1 jam. Nah ini bermasalah ya. Jadi pekerjaan kita jangan sampai terbengkalai karena ibadah. Justru pekerjaan kita menjadi lebih beres karena kita ibadah. Maka orang beriman itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang arti disiplin. Lewat sholat berjamaah itu kan kita diajarkan kedisiplinan sebenarnya kan. Maka sholat yang terbaik yang on time. Jadi kalau kita sudah terbiasa on time sholat itu, maka kita akan terbiasa disiplin. Jam berapa masuk kerja? Jam sekian kita siap, kita bisa. Jam berapa keluar? Selesai. Keluarnya jam sekian. Kita harus mengerjakan ini. Jam sekian harus selesaikan. Hari anu harus selesai. Nah, itu kita on time. Ini kadang mohon maaf banyak yang pekerjaan itu molor. Ya, mungkin boleh jadi itu manifestasi dari sikap dia terhadap beragama. Boleh jadi dia sholatnya juga sering molor. Sholat subuh udah jam 6, ya. Sholat zuhurnya mepet ke asar, sholat asarnya mepet ke maghrib. Ya, orang-orang terbiasa molor ibadah, begitu dia bekerja sama juga tuh. Berapa lama dia selesai? Oh ini selesai 14 hari kerja. Ya, padahal cuma KTP doang, tinggal tanda tangan, 14 hari kerja. Udah kita ngikut. Setelah 14 hari kerja kita datang, mohon maaf Pak, belum selesai. Nambah lagi seminggu lagi. Molor itu mungkin ya terbiasa ibadahnya juga terbiasa molor. Terus akan berdampak dalam semua aspek kehidupannya. Maka iman ini mestinya melahirkan kerja-kerja yang baik, kerja yang rapi, kerja yang profesional. Makanya Rasulullah SAW katakan, Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqinahu. Allah itu sangat senang apabila salah seorang di antara kalian bekerja, pekerjaannya dilakukan secara profesional. Itu adalah ibadah, itu adalah amal soleh. Kita apa kerjanya nih? Misalnya kurir, mengantarkan barang. Maka ketika kita berusaha untuk menyampaikan, mengantarkan barang ini on time, tepat waktu, itu bagian dari keimanan, bukti keimanan. Jangan Tuhan ya, di sana ngopi dulu lah, gampang lah itu bentar. Ya di rumah nungguin, dia masih ngapain ya? Nah ini tidak mencerminkan keimanan. Maka iman itu harus melahirkan kerja yang baik. Nah kerja yang baik itu akan menilai ibadah kalau dilandasi dengan iman. Ada juga orang kerjanya baik, kerjanya bagus, profesional dia, tapi landasannya bukan iman, landasannya materialistis, landasannya karena dia ya materi. Dia kalau kerjanya bagus dapat pesangon sekian, dapat gaji lebih besar, dapat bonus sekian, maka dikejar sampai akhirnya dia melupakan sholatnya, dia melupakan ibadahnya kepada Allah. Nah berarti kerja profesionalnya landasannya bukan iman, itu adalah landasannya karena motivasi duniawi, maka tidak masuk kategori amal soleh meskipun kerjanya profesional. Nah muslim itu iman amal soleh. Jadi amal soleh landasannya iman, begitu. Maka dalam Al-Quran selalu disanding antara iman dan amal soleh. Ada dalam Al-Quran iman saja tanpa amal soleh ada, atau amal soleh saja tanpa iman juga ada. Jadi kalau hanya ingin mendapatkan dunia, maka bekerja. Wa amila amalan, apa ayat itu? Dia bekerja, maka kami akan berikan kepadanya nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhazun. Kalau orang bekerja profesional dia ingin mendapatkan dunia, kata Allah, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kami kasih, kami berikan. Dia orang kalau kerjanya baik, kerjanya benar, dia pasti dapat. Dia akan sampai ke targetnya itu. Tapi besok hari kiamat dia nggak dapat lagi, selesai.
itu bedanya. Tapi kalau kita kerja kita di dunia ngejar target, mau punya ini, mau punya itu, mau beli ini, mau beli itu, landasannya iman, di dunia kita dapat, di akhirat kita dapat lagi. Ya Allah, ini pahala ibadah saya yang mana? Ini ibadah kau sekian tahun bekerja di sebuah institusi, kau lakukan pekerjaanmu dengan baik, dan pekerjaanmu itu tidak melalaikan kau dari mengingat dan beribadah kepadaku. Maka inilah balasannya. Ya Allah, ini pahala ibadah yang mana? Kau berbisnis, kau jualan, kau dagang, kau buka toko, kau lakukan itu dengan baik, kau lakukan dengan penuh kejujuran, tidak ada curang di sana, tidak ada nipu-nipu, tidak ada nyogok dan seterusnya, dan kau tetap tidak melalaikan kewajibanmu kepadaku, maka inilah pahalanya. Luar biasa. Yaitu iman dan amal soleh, maka selalu disanding di dalam Al-Quran. Ada orang melakukan kebaikan-kebaikan tapi landasannya bukan amal soleh, banyak. Kerjanya bagus, rapi, beres. Ada juga orang-orang non-muslim banyak juga kerjanya rapi, bagus. Bahkan kalau secara umum ya kita lihat, malah keseringan orang-orang yang non-muslim yang kerjanya beres dan rapi. Yang muslim kerjanya gampang lah, itu ntar aja lah, besok lah, nanti aja lah. Kenapa ini terjadi? Boleh jadi karena tadi itu kita beragama kita itu memang seringkali tidak disiplin dalam beragama. Sedih ada penelitian itu tentang sholat, umat Islam dengan sholat. Jadi umat Islam yang rajin sholat itu, yang rajin sholat baik berjamaah sendiri ataupun bersama, ataupun sendiri-sendiri ataupun berjamaah, itu hanya 25%. 25%, Masya Allah. Jadi kalau ada 100 orang tinggal di dekat masjid, cuma 25 orang yang rajin sholat. 75-nya nggak sholat, cuma 25%. Insya Allah. Kalau yang selalu berjamaah dan on time berjamaah hanya 6%. Di 100 orang yang on time selalu berjamaah cuma 2 orang. Tapi ini tidak berlaku di Pansar. Jadi penelitiannya di luar Pansar berarti. Kalau di Pansar, Masya Allah, luar biasa. Dulu ada yang malas ibadahnya, sekarang udah mati. Sekarang sisa yang rajin-rajin aja, Masya Allah. Muslim yang sholat ya, tapi jarang-jarang. Maksudnya kadang sholat zuhur, sholat asar absen, maghrib sholat isya absen, ya belang-belang lah. Nah itu porsinya ada sekitar 40%. Banyak sekali ternyata yang sholatnya jarang-jarang. Yang nggak sholat sama sekali, muslim nggak sholat sama sekali, itu sampai di angka 60%, 62 atau 63, sampai 60% lah. Nah ini dari dalam penelitian itu, ini barangkali yang menjadi indikator kenapa muslim banyak yang kerjanya sembrono, banyak yang kerjanya asal-asalan, banyak kerjanya yang tidak beres, banyak pekerjaannya yang nggak rapi. Karena boleh jadi itu adalah cerminan dari dia ibadahnya memang nggak beres, ibadahnya juga nggak rapi, ibadahnya juga berantakan, maka pekerjaannya juga berantakan. Jadi kalau sudah ibadahnya berantakan, kerjanya berantakan, seringkali kehidupan rumah tangganya juga berantakan. Itu menjadi benang merah. Tapi kalau dia sudah ibadahnya baik, ibadahnya disiplin, ibadahnya bagus, maka akan berimplikasi kepada kerjanya juga bagus, kerjanya rapi, kerjanya beres. Kalau sudah kerjanya rapi, beres, bagus, maka kehidupan rumah tangganya juga akan rapi dan bagus. Nah itu benang merahnya. Meskipun ada Ustaz tuh rajin sholat luar biasa, tapi kalau dikasih pekerjaan nggak pernah beres. Ada juga begitu. Sebabnya bisa macam-macam. Mungkin memang kapasitas dia bukan ahli dalam bidang itu, tapi diberikan pekerjaan jadi nggak beres. Dia bukan ahlinya. Atau memang
itu tadi dia belum menjiwai bahwa ibadah itu sebetulnya adalah melahirkan sikap dan sifat disiplin supaya apa yang kita lakukan dalam sholat itu termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi dampak dari sholat itu mestinya membuat kita terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu sebuah bentuk dosa dan maksiat yang mengarah kepada zina. Al-munkar, munkar semua dosa dan maksiat di luar zina. Ya termasuk tadi korupsi, apalagi misalnya suka nyogok, apalagi suka nipu, mengambil yang bukan haknya, dan merasa itu adalah sesuatu yang biasa aja. Maka itu seringkali kita lihat, nggak semua sih, oknum lah. Banyak sekali orang-orang yang punya background agama, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak bagus. Oknum lagi oknum, nggak banyak, tapi ada lah yang oknum. Kita mau bangun masjid, ada dananya, kita juga proposal, dapat ACC, turun 50 juta. Tapi dikasih tahu tuh, ini 50 juta, nanti yang turun ke masjid cuma 30. Udah 20-nya kemana? Buat ini itu anu. Oke apa enggak nih? Ya udah kalau gitu, tapi nanti kita bikin laporan 30 ya enggak, laporan dari masjid tetap 50 juta. Terus bagaimana 20 juta? Ya terserah gimana kayak atur, beli ini kayak begitu kayak bagaimana terserah lah. Nah itu kadang-kadang yang melakukan itu adalah orang muslim. Orang muslim yang punya kebijakan terus menggelontorkan dana itu masjid 20%. 20 juta disusun seperti ini. Mereka kawan di Palembang dia kesulitan mau bangun pesantren, ya bertahap sih, masih sudah jadi ruang belajarnya sudah dapat 2 lokal dengan 2 lantai, masih ada proses lagi bangunan. Dia bilang sempat ditawari, bikin aja proposal, itu akan turun dana 900 juta kalau nggak salah, sekitar 900 juta dapat bantuan. Ya udah semangat, dibikin, itu dia datang diajukan. Nah, itu ternyata ada itunya sama juga kesepakatan tidak di atas hitam putih. Pak Ustadz nanti ini 900 juta, yang turun itu maksimal 600 juta, mungkin bisa 500 juta. Loh, 300 jutanya kemana? 400 jutanya kemana? Ya buat ini loh Ustadz, kan bisa cair ini kan, bisa turun ini kan, tanda tangan ya itu udah apa Ustadz? Oh berarti nanti saya buat laporannya 500 juta kan? Enggak, tetap 900 juta. Kok begitu? Ya memang begitu aturannya. Oh saya nggak bisa kalau begitu, kata kawan saya itu. Tuh Pak Kiai juga begitu, Ustadz juga begitu, saya ini juga begitu. Mau dia, kenapa Ustadz enggak? Geleng-geleng kepala, bisa begitu. Sedih, ya, sedih kita. Nggak banyak, tapi ada beberapa oknum melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa ini terjadi? Padahal dia muslim, padahal mestinya dia ngerti tentang agama. Boleh jadi tadi karena ibadahnya berantakan itu. Ibadahnya bermasalah, maka melahirkan amalnya pun jadinya salah, bukan saleh. Maka kita berusaha dan berupaya kita perbaiki ibadah kita, dan ibadah itu bagaimana bisa menjadi pengerem kita dari melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan, sekaligus jadi mesin pendorong supaya kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam semua aktivitas kehidupan kita. Dan maka Allah selalu sandingkan antara iman dan amal soleh. Jadi di antara ciri orang beriman itu adalah profesional dalam pekerjaan. Yang berikutnya Allah sebut salihat wa amilus salihat. Salihat itu secara bahasa plural, dalam bentuk jamak, banyak dia. Berarti menunjukkan bahwa ada sekian banyak kebaikan yang sangat mungkin kita lakukan. Banyak sekali kebaikan. Jika kalau ada orang sampai gak punya kebaikan, kebangetan, karena kebaikan itu banyak sekali. Sholat, baca Quran, kebaikan. Ada orang
sholatnya mungkin biasa-biasa saja, tapi dia bisa dapat pahala sholat. Kapan itu? Misalnya ada pembangunan masjid, ada renovasi masjid, dia nyumbang, dia nambah, dia berapa kurangnya nih, sekian juta, dia tambah. Maka setiap kali ada orang sholat di masjid itu, dia dapat pahalanya, meskipun dia nggak sholat di situ. Dia sholat tempat lain, atau dia sholatnya fardu saja. Dia nggak tahajud, dia nggak qobliyah ba'diyah, dia nggak duha misalnya, dia jarang tahiyatul masjid. Tapi setiap kali ada orang datang ke masjid, sholat duha ke, sholat tahajud ke, tahiyatul masjid, karena dia nyumbang itu masjid, dapat pahala sholat tuh. Quran, kita baca Quran dapat pahala. Kita nggak bisa baca Quran, tapi kita wakaf Quran, kita taruh di sini, ada orang baca Quran, dapat pahalanya kita. Atau misalnya ada anak-anak belajar Quran, dia baca Quran, anak TPA atau TPQ, kita ikutan tuh, apa nih butuhnya nih anak-anak belajar, oh butuh meja kecil, yaudah 5 saya sumbang meja ini. Maka setiap kali itu bocah baca Quran di meja yang kita kasih, kita dapat pahala dari baca Quran, dapat pahala kan? Meja, saya mau kasih meja nih, oh udah ada meja semua, kipas angin deh, kipas angin. Anak-anak jadi nyaman, betah karena di kipas angin, di situ dapat pahala juga. Kita nggak baca Quran, tapi dapat pahalanya. Atau AC sekalian, dapat pahalanya. Itu kebaikan itu banyak sekali. Itu baru ibadah-ibadah. Belum yang lain, kita bisa lubang karpet, atau misalnya kita berbuat baik kepada tetangga, atau kita lewat di gang rumah ini banyak sampah misalnya. Kalau hujan suka mampet, dibersihin sama dia, jadi lancar tuh alirannya. Itu juga amal soleh, itu kebaikan, ada pahala. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah waktu Isra Mi'raj itu dibawa oleh malaikat Jibril ke neraka dan ke surga. Lalu setelah itu saya melihat di surga itu beberapa orang-orang di surga. Ada satu orang itu di surga sangat indah, megah dan luas surganya. Dia kelilingi di istana di surganya 70 tahun baru kelar. Sakit luas dan indahnya. Terus Rasul tanya, apa nih amalan orang ini? Kok bisa dia dapat istana yang begitu megah, indah, luar biasa dan luas sekali? Kata malaikat Jibril, ini amalannya orang nih. Waktu itu di dunia dia lewat satu gang, lewat jalanan gitu. Tiba-tiba ada dahan pohon yang menjuntai di jalanan, mengganggu orang lewat. Dia keluarkan goloknya, dia potong itu, disingkirkan. Itu top amalannya ya Rasulullah. Itu aja. Subhanallah. Kita lewat jalan ada ranting, ada kayu yang menghalangi atau bikin orang mungkin jalan yang terganggu lah. Kita ambil, kita singkirkan ke samping, itu pahalanya. Masya Allah. Ada sampah, kita ambil, kita buang ke tempatnya. Itu sudah amal soleh itu, kebaikan. Banyak sekali. Ketemu orang kita tersenyum, menegur, assalamualaikum Pak, apa kabar? Itu sudah amal soleh. Banyak sekali. Ada orang bawa gerobak, tukang sayur misalnya, atau tukang bersih-bersih, dia bawa gerobak didorong. Begitu ada nanjak, nggak kuat ya, kita bantu dorongin. Wah itu sudah amal soleh tuh. Masya Allah. Ada kendaraan mogok, kenapa Pak mogok? Iya habis bensin. Ayo Pak saya bantu. Distut bisa apa namanya? Didorong gitu ya, stut ya. Didorong sampai ke pom bensin. Makasih ya, makasih. Itu udah pahala. Itu aja udah amal soleh itu. Apalagi duitnya ada nggak Pak? Ada sih tapi kepak udah saya tambahin. Itu tambah amal soleh lagi. Kita kendaraan kita steam, cuci mobil, cuci motor. Berapa? 12.000 Pak motor. Oh 12.000. Kita kasih 15.000. Gak usah balik Mas, ambil aja 3.000 itu juga sudah amal soleh. Lebih 3.000 doang. Insyaallah.